Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Hari ini kita akan membahas materi tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Apa sih bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya itu? Nah, nanti akan dijelaskan secara lebih rinci. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Resida Fatmaya dan teman saya yaitu Anissa Maulidah. Tetapi mohon maaf ya, ada teman kita yang berhalangan hadir, yaitu Tiap Rizka, tapi tidak apa-apa. Materi akan tetap kita jelaskan meskipun cuma berdua, oke? Tetap semangat adik-adik. Baik, kita langsung saja ke pemaparan yang pertama, yaitu akan dipaparkan oleh saya sendiri ya. Nah, di sini ada bagian-bagian tumbuhan, ada apa aja sih? Yang pertama itu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, di sini ada akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah. Biasanya, tumbuhan memerlukan akar untuk hidup. Bagian akar ini terdiri atas rambut, akar, atau bulu akar, dan tudung akar. Rambut akar berfungsi sebagai tempat masuknya zat-zat makanan dan juga air. Sementara tudung akar berfungsi sebagai pelindung bagi akar saat menembus tanah. Nah, di sini ada jenis-jenis akar. Berdasarkan bentuknya, maka akar dibedakan menjadi dua macam, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Apa sih akar serabut itu? Nah, akar serabut terbentuk seperti serabut. Bagian ujungnya dan pangkal akar berukuran hampir sama besar. Semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping satu atau monokotil. Misalnya, bisa dilihat di gambarnya ya, ada jagung, padi, dan tebu. Nah, selanjutnya yaitu akar tunggang. Akar tunggang memiliki akar pokok. Akar pokok bercabang-cabang menjadi bagian akar yang lebih kecil. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua, yaitu dikotil. Misalnya, di sini ada jeruk dan kacang-kacangan. Nah, di sini ada akar serabut, dan akar tunggang ini adalah gambar jenis-jenis akar ya. Fungsi akar. Apa sih fungsi akar itu? Nah, akar tumbuhan mempunyai fungsi menegakkan dan mengkokohkan batang. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara yang terdapat di dalam tanah. Selain kedua fungsi tersebut, akar juga berfungsi sebagai alat pernapasan pada tumbuhan dan menyimpan makanan. Lalu di sini ada batang. Batang ini merupakan bagian dari tumbuhan yang amat penting dan mengingat serta kedudukan batang bagi tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini itu ada jenis-jenis batang. Ada apa aja sih jenis-jenis batang itu? Nah, yang pertama itu ada batang basah. Bentuk dari batang basah adalah lunak berair, misalnya yaitu ada bayam. Lalu yang kedua yaitu batang berkayu. Batang berkayu mempunyai kambium. Kambium dapat tumbuh ke arah luar membentuk kulit dan ke arah dalam membentuk kayu. Akibatnya, pertumbuhan ini batang menjadi besar. Contohnya yaitu jambu, rambutan, dan mahoni. Lalu yang kedua ada batang rumput. Tumbuhan dengan batang rumput mempunyai ruas-ruas yang nyata dan sering berongga pada batangnya. Contohnya itu ada padi dan rumput-rumputan. Nah, di sini ada jenis-jenis batang. Bisa dilihat di gambar ya. Itu ada yang A itu ada batang basah, yang B-nya itu batang berkayu, dan yang C itu batang rumput. Fungsi batang. Fungsi batang itu ada 3 secara umum ya, yaitu yang pertama pengangkut, kedua penopang, dan yang ketiga penyimpanan.
Batang berguna sebagai pengangkut atau alat transportasi tumbuhan. Batang mengangkut zat hara dan air dari akar ke daun. Zat makanan yang diproduksi daun juga diedarkan batang ke bagian lainnya. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh saya, yaitu daun. Nah, apa sih itu daun? Daun adalah tempat tumbuhan membuat makanan, fotosintesis. Jika tumbuhan tidak mempunyai daun, maka tidak dapat membuat makanannya sendiri. Nah, daun pada tumbuhan mempunyai 3 bagian utama, yaitu helai daun, tulang daun, dan tangkai daun. Nah, di sini ada jenis-jenis daun. Yang pertama itu ada daun menyirip. Nah, tulang daun menyirip berbentuk seperti susunan sirip ikan. Tulang daun menyirip dapat kita amati pada berbagai tumbuhan. Nah, misalnya jambu, nangka, alpukat, dan mangga. Nah, yang kedua itu tulang daun menjari. Tulang daun menjari berbentuk seperti susunan jari-jari tangan. Tumbuhan yang memiliki tulang daun menjari itu misalnya singkong, pepaya, dan jarak. Nah, yang ketiga itu ada tulang daun melengkung. Nah, tulang daun melengkung berbentuk seperti garis-garis lengkung. Nah, ujungnya tuh terlihat menyatu, misalnya kayak eceng gondok dan gadung. Nah, yang keempat itu ada tulang daun sejajar. Nah, tulang daun sejajar berbentuk seperti garis-garis lurus yang sejajar. Nah, jadi tiap-tiap ujung tulang yang menyatu itu misalnya pada rumput dan padi. Nah, di sini ada fungsi daun. Nah, fungsi daun itu seperti yang sudah dijelaskan ya di awal bahwa daun itu adalah tempat pembuatan makanan. Nah, maka fungsi dari daun itu adalah tempat pembuatan makanan atau tempat fotosintesis pada tumbuhan. Nah, selain itu, fungsi lain dari daun itu adalah sebagai pernapasan pada tumbuhan. Nah, selanjutnya itu ada pengertian bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang sangat menarik. Nah, sehingga mengundang serangga dan kupu-kupu untuk membantu penyembuhan bunga. Bunga adalah salah satu bagian dari tumbuhan. Pada bunga mempunyai bagian-bagian yang perlu diketahui sehingga kita dapat memahami fungsi dari bunga. Nah, di sini ada jenis-jenis bunga. Nah, jenis-jenis bunga ini di sini ada 4 ya. Yang pertama itu ada tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan penghubung bunga dengan batang. Bentuk pangkal tangkai bunga agak membesar. Bagian tangkai bunga yang membesar ini merupakan dasar bunga. Nah, yang kedua itu adalah kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian bunga yang melindungi bunga saat belum mekar. Nah, kelopak bunga biasanya berwarna hijau. Nah, di sini ada yang ketiga yaitu mahkota bunga. Yaitu mahkota bunga merupakan perhiasan bunga. Nah, mahkota bunga memiliki bentuk dan warna yang beraneka ragam. Nah, dari mahkota ini, bunga dapat dinikmati keindahannya. Nah, saat masih pucuk, mahkota bunga dibungkus oleh kelopak bunga. Nah, terus yang keempat ini ada benang sari dan putik. Nah, di dalam mahkota bunga terdapat benang sari yang merupakan alat kelamin jantan bunga. Di bagian tengah bunga terdapat putik sebagai alat kelamin betina bunga. Nah, terus bunga yang memiliki kedua alat kelamin tersebut disebut dengan bunga sempurna. Nah, sedangkan yang tidak memiliki salah satunya itu disebut dengan bunga yang tidak sempurna. Nah, bunga yang tidak memiliki salah satu dari bagian bunga tersebut disebut bunga yang tidak lengkap. Nah, selanjutnya itu ada fungsi bunga. Nah, fungsi bunga ini itu mahkota bunga yang warnanya indah dapat menarik perhatian serangga, misalnya kupu-kupu. Akibatnya, tanpa disengaja, kupu-kupu itu membantu penyembuhan bunga. Nah, yang terakhir itu ada buah dan biji. Nah, apa sih buah dan biji? Nah, di situ
buah dan biji itu merupakan hasil perubahan pada bunga. Nah, perubahan itu terjadi dalam proses perkembangbiakan atau proses tumbuhan yang memperbanyak dirinya. Nah, di sini jenis-jenis bunga. Nah, itu ada struktur buah. Nah, buah terdiri dari tangkai, kulit, daging, dan biji. Tangkai buah menghubungkan buah dengan batang. Kulit buah merupakan lapisan paling luar. Daging buah adalah bagian buah yang biasanya dapat kita makan. Biji biasanya terdapat di tengah-tengah buah. Selanjutnya itu fungsi buah dan biji bagi tumbuhan. Nah, di dalam buah terdapat biji. Biji yang telah tua atau matang merupakan bakal tumbuhan baru. Selama biji tumbuh menjadi matang, daging dan kulit buah melindungi dari pengaruh buruk lingkungan. Biji yang tertanam di lingkungan yang cocok akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, di sini itu ada penggolongan tumbuhan berdasarkan biji. Nah, tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi dua golongan berdasarkan jumlah keping bijinya, yaitu tumbuhan biji berkeping 2 atau tumbuhan dikotil dan tumbuhan berkeping 1 yaitu tumbuhan monokotil. Nah, tumbuhan dikotil adalah tumbuhan yang memiliki 2 buah keping biji. Kedua keping biji tersebut tampak jelas pada saat biji berkecambah. Tumbuhan dikotil antara lain ubi kayu, kacang-kacangan, rambutan, asem, mangga, nangka, pepaya, jambu, dan kembang sepatu. Nah, selanjutnya itu tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang memiliki 1 keping biji. Contoh tumbuhan monokotil itu antara lain padi, jagung, gandum, tebu, kelapa, pisang, salak, anggrek, dan bawang. Baik, terima kasih. Itu materi yang telah kita sampaikan, sudah kita jelaskan secara terperinci. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau berkenaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.